Pulau Weh dengan kotanya, Kota Sabang terletak paling ujung barat Nusantara. Kota Sabang merupakan daerah pemerintahan kota yang definitif dalam wilayah Provinsi Aceh. Memiliki luas wilayah 156 km persegi dan terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Sukakarya dan Sukajaya. Ditinjau dari geografis, letak Sabang sangat strategis, yaitu pada jalur pelayaran lintas internasional. Pulau Sabang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Thailand, dan India yang dikelilingi oleh Selat Malaka di bagian utara dan timur, serta Samudra Indonesia di bagian selatan dan barat. Bila kita melihat catatan sejarah, Kota Sabang sejak dulu sudah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station, masa pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1881. Akibat pengeboman tentara sekutu terhadap pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua telah berdampak pada hancurnya pelabuhan Sabang hingga akhirnya ditutup. Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, kehidupan ekonomi di Kota Sabang kembali berdenyut. Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 4 tahun 1970 menetapkan Sabang sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas. Era kejayaan Sabang kembali redup dengan ditutupnya perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1985. Kini, Sabang semakin berbenah diri dengan pembangunan yang semakin maju dan berkembang. Dinamika pembangunan saat ini diharapkan secara perlahan namun pasti akan mampu menghilangkan traumatis masyarakatnya terhadap dampak penutupan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas masa lalu. Denyut pembangunan dalam berbagai sektor diharapkan akan mampu memberikan harapan baru bagi warganya untuk meraih kembali masa kejayaan yang telah lama sirna. Kota Sabang dikenal memiliki panorama alamnya yang sangat indah, bagaikan zamrud di Khatulistiwa dan kaya dengan berbagai objek wisata yang dimilikinya, baik objek wisata alam dengan pantai dan wisata alam bawah laut yang sangat mempesona maupun objek wisata sejarahnya. Berbagai terobosan pembangunan sudah menjadi agenda pemerintah Kota Sabang dalam mengangkat kesejahteraan dan kemakmuran. Selain sektor pariwisata, subsektor peternakan juga menjadi andalan bagi perekonomian Kota Sabang. Perkembangan pada subsektor peternakan dari tahun ke tahun yang semakin menjanjikan akan kembalinya secerca harapan bagi warganya, khususnya para petani ternak. Kondisi ini tentunya sangat beralasan dari sudut topografi wilayah yang terdiri dari lembah dan perbukitan, tentu menjadi aset sebagai kawasan pengembalaan ternak seperti sapi dan berbagai jenis sapi Aceh, sapi Bali, sapi Brahman, simental, dan sapi limosin, serta kerbau dan kambing. Pemerintah Kota Sabang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memprioritaskan pembangunan dalam bidang peternakan, tentunya dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarananya. Nantinya diharapkan di samping dapat meningkatkan derajat ekonomi rakyat, juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sabang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang mengajak para petani ternak, kelompok ternak dan pengusaha yang bergerak di bidang peternakan untuk tidak segan-segan menanamkan investasinya di Kota Sabang pada subsektor peternakan. Ditinjau segi iklim, Kota Sabang yang merupakan daerah kepulauan yang beriklim tropis sama dengan iklim wilayah daratan, sehingga berbagai jenis ternak berkembang dengan baik di daerah ini. Populasi ternak di Kota Sabang saat ini sesuai dengan data terakhir bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang tahun 2017, populasi sapi sebanyak 3.025 ekor,
ternak kerbau sebanyak 127 ekor, kambing 4.814 ekor, itik 1.674 ekor, dan ayam pedaging 15.147 ekor. Ini memberikan gambaran bahwa ternak-ternak tersebut mampu berkembang dengan baik di wilayah ini. Dalam usaha pengembangan dan peningkatan populasi ternak tersebut, bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang yang berkomitmen menyambut baik program nasional upaya khusus sapi wajib bunting dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2017 telah melaksanakan dengan hasil sesuai target. Bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang dalam pelaksanaan program UPSUS Siwap tersebut jauh sebelumnya telah menyiapkan perangkat yang dibutuhkan, baik petugas inseminasi buatan, petugas ATR, dan petugas PKB yang tersebar pada pos-pos inseminasi buatan yang ada di Pusat Kesehatan Hewan. Di Kota Sabang saat ini memiliki sebanyak 1 pos IB, 4 petugas IB dibantu 1 orang medis yang juga memiliki sertifikasi Intention Technical Reproduksi atau ATR dan PKB atau pemeriksaan kebuntingan. Jumlah populasi sapi yang ada di Kota Sabang di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya dan Sukakarya, berjumlah 2.989 ekor. Untuk tahun 2018 yang berjalan ini, populasi sampai dengan November ini berkisar lebih kurang 3.145 ekor. Yang ada penambahan berarti dari tahun 2017. Untuk program inseminasi buatan ini sendiri, alhamdulillah animo masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat karena mereka sendiri sudah merasakan hasil dari pada IB ini sangat menguntungkan bagi mereka secara ekonomis. Itu dengan kualitas daripada pedet atau anak sapi mereka yang lahir dari hasil IB ini sangat baik mutunya. Terutama di Kota Sabang ini yang sangat diminati adalah dari sapi limosin dan simental. Juga ada Brahman walaupun ada beberapa, tapi itu 2 jenis sapi yang sangat diminati oleh masyarakat kita di Kota Sabang. Untuk tahun ini sampai dengan November kebuntingan berkisar 220 ekor dan yang sudah lahir 156 ekor. Jadi mungkin yang sisanya itu mudah-mudahan dalam waktu ke depan inilah mungkin ada lahir lagi. Ya kita harapkan dari 220 ekor ini mudah-mudahan semuanya bisa lahir dengan selamat. Bibit itu adalah lebih baik daripada kita kawinkan sama sapi biasa. Kalau bibit itu memang bibit ini yang pengunggul, jadi masyarakat lebih suka ini daripada kita kawin sama sapi. Kalau sapi biasa tuh kalau umurnya 6 bulan sekitar harganya 2 juta. Kalau ini umur 6 bulan sudah 12 juta, Pak. Berarti menguntungkan bagi petani? Ya, menguntungkan bagi petani. Seluruh Sabang juga begitu. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang kepada media mengatakan pihaknya terus berupaya untuk melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga program UPSUS Siwap di Kota Sabang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Kota Sabang, khususnya bagi para petani ternak. Tentu masyarakat dalam ini sangat antusias karena hasil dari IB memang sangat menguntungkan masyarakat karena sapi yang dihasilkan lebih bagus dari sapi-sapi lokal. Ini peningkatannya juga sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dan tahun ini juga malah ada bantuan sapi dari dinas sekitar 100 lebih. Kita juga untuk mendukung kegiatan ini dan kita sampaikan ke petani ternak untuk tetap menghubungi dinas saat ada sapi minta kawin.
Hasil pemeriksaan UPSU Siwap di Kota Sabang pada tahun 2017 dari target akseptor sebanyak 553 ekor, pencapaian IB sebanyak 553, sementara target kebuntingan sebanyak 315 ekor, dan hingga akhir tahun 2017 angka kelahiran sebanyak 195 ekor. Sementara dalam pelaksanaan UPSU Siwap tahun 2018, bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, jumlah populasi sebanyak 1.618 ekor. Untuk akseptor inseminasi buatan 300 ekor yang berhasil di IB hingga Oktober 2018 sebanyak 300 ekor. Target kebuntingan sebanyak 285 ekor dan keliharan 303 ekor. Capaian di atas menggambarkan bahwa kegiatan UPSU Siwap ini masyarakat sudah mulai menerima secara luas di Kota Sabang dalam rangka mendukung peningkatan populasi ternak di Pulau Weh. Melalui UPSU Siwap, para petani ternak sudah bisa memilih jenis sapi yang diinginkan untuk dikembangkan dengan tersedianya semen beku atau bakalan bibit ternak yang diberikan secara gratis. Akhirnya, kita berharap kekayaan alam Kota Sabang dan dengan semua potensi yang dimilikinya, termasuk potensi pada subsektor peternakan, dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Sabang pada umumnya.